Bocah ini ingin melakukan keajaiban gunung berapi yang meletus. Pose yang aneh, menghadap gunung besar Big. Dia ingin memindahkannya dengan pikirannya. Semua orang di sekitar mengira dia gila. Semua orang menertawakanmu. Tapi sedetik kemudian, tanah mulai bergetar. Anak laki-laki ini adalah Pepper. Sekarang dia sangat agung. Tapi belum lama ini, di kotanya, seorang pengganggu muncul. Karena badannya yang kecil, anak-anak seusia, beri dia nama panggilan. Ini anak kecil, tapi ayahmu, berlawanan denganmu, tubuh yang sangat tinggi dan berotot. Bisa berbicara, orang ketika Anda masih muda. Apakah satu-satunya temanmu, di bawah instruksi hati-hati, dan perusahaan ayah. Pepper telah melalui waktu yang indah, tapi perang dengan cepat merusak perdamaian. Kakak karena kaki datar bawaan. Tidak bisa masuk tidur, melayani negara, satu-satunya pria dewasa dalam keluarga. Sang ayah harus menggantikan putranya untuk bergabung dengan tentara. Melihat bayangan ayahku akan pergi. Pepper tidak bisa tidak bertanya-tanya. Lari ke depan dan peluk ayahmu dengan erat. Tidak peduli apa yang saya katakan, saya tidak akan melepaskannya. Air mata tidak berhenti jatuh. Dalam kehidupan anak laki-laki ini. Ini pertama kalinya aku merasakan sakitnya perpisahan. Karena ayah tidak ada di rumah. Paman Mark di sebelah. Naksir ibu. Selalu gunakan alasan. Lihat penyakitmu. Mencoba menghubungi ibu. Di sisi lain saudara. Karena kepergian ayahku. Bergabunglah dengan tentara, bukan saya. Jadi selalu salahkan dirimu sendiri. Mood jadi makin hot. Ibu berkata, tunggu sampai akhir musim panas. Ayah akan kembali. Kedipan mata. Saatnya ayah kembali. Pegangan merica. Semua tabunganku. Beli sepatu favorit ayahmu. Untuk hadiah. Tapi sayangnya, ayahnya tidak menepati janjinya. Berita yang diterima seluruh keluarga. Bahwa dia ditawan. Hidup dan mati tidak tahu. Sang ibu tidak memiliki cara untuk menerima kebenaran. Pegang Pepper erat-erat. Pepper tidak menangis sama sekali. Kamu terlihat tak bernyawa, dalam gambar yang diambil dengan ayah saya. Apakah Anda yakin, ayah akan kembali hidup, karena ayah tidak pernah berbohong. Katanya aku akan tumbuh bersamamu. Saudara sendiri minum alkohol untuk bersantai. Lihat foto yang menguning. Diam-diam menggerogoti kesedihan. Ini hampir gelap. Matahari terbenam di kota. Anak laki-laki kesepian. Main ayunan di bawah pohon. Minggu ini, Anda tidak bisa makan banyak. Aku melihatmu seperti itu. Sangat sedih. Jadi beritahu anak besar itu. Bawa Pepper untuk melihat pertunjukan sulap favorit Anda. Pesulap memilih penonton di bawah panggung. Semua anak sangat bersemangat. Angkat tanganmu. Tapi pesulap memilih Pepper yang bukan yang paling aktif. Seluruh tubuhnya pergi, menyusut di belakang kursi. Penyihir menyuruhnya menggunakan pikiran. Pindahkan botol di atas meja. Saat bocah itu melambaikan tangannya. Di bawah tribun, ada tawa mengejek yang konstan. Tidak ada yang percaya, anak kecil ini bisa melakukannya. Menghadapi banyak tawa, keberanianmu yang tersisa, juga menghilang. Pepper akan menyerah. Tapi penyihir di sebelahku, semangat lagi, percaya pada dirimu sendiri. Aku bisa melakukan itu. Kalimat ini, buat anak itu ingat ayahnya. Dulu dia juga begitu. Ajari kamu. Bocah itu sekali lagi mengangkat tangannya. Anak laki-laki itu mengangkat tangannya. Mata berguling gigi. Anda ingin menggunakan ide. Pindahkan botol di depan Anda. Baik. Saya bisa memindahkan botol ini. Bocah itu menatap tangannya Luke. Ternyata aku benar-benar memiliki sihir. Kemudian sang ibu membawa anak laki-laki itu ke gereja. Pendeta berkata, selama kita punya iman itu seperti benih sayuran, kita bisa menteleportasi gunung besar itu. Jika kita bisa memindahkan gunung, maka tidak apa-apa, tapi tidak bisa melakukannya. Dengarkan pepatah ini. Anak yang sangat bersemangat, yang paling kamu harapkan adalah ayah bisa dari medan perang kembali dengan selamat. Anak laki-laki itu pergi ke pendeta. Tanyakan padanya bagaimana dia bisa mendapatkannya. Iman yang kuat. Pendeta memberinya daftar. Katakan jika Anda selesai semua yang di atas, imanmu akan menjadi kuat. Dan baris pertama dari daftar. Aku berteman dengan orang Jepang di kota. Ini tidak mungkin. Anak laki-laki dan saudara laki-lakinya. Mereka semua membenci orang Jepang. Untuk ayah mereka Cha, itu ditangkap oleh tentara Jepang. Beberapa hari yang lalu, pada kesempatan malam yang gelap, mereka bersama, hancurkan jendela orang Jepang. Kasih tahu, orang Jepang tidak diterima di sini. Saya akhirnya mengerti, mengapa, orang yang terlahir dengan kaki rata tidak diizinkan untuk bergabung dengan tentara. Oleh karena itu, saudara laki-laki itu dipenjara. Berteman dengan orang Jepang. Di hati Pepper, tidak pernah mau. Tapi biarkan ayah pulang. Kamu masih mengetuk pintu. Rumah Hashimoto. Maaf tentang hari itu. Hashimoto tidak terima permintaan maaf. Berbalik dan tutup pintu. Tapi anak itu tetap tidak menyerah. Keesokan harinya, Anda membawa sebotol minuman ringan favorit Anda. Sebagai hadiah untuk mengunjungi Hashimoto. Hei, Tuan.
Anda mau minum apa? Hashimoto masih tidak akan menerima. Langsung memegang botol minuman ringan. Buang ke tempat sampah. Hari demi hari. Di bawah upaya tanpa henti Anda. Hashimoto akhirnya mendapatkan. Bocah aneh ini menyentuh. Dua orang berkencan. Pergi makan es krim. Anak laki-laki itu merasakan kewajiban ini. Tapi pendeta menunjukkan, aku tidak tulus, ingin berteman dengan Hashimoto. Ternyata, karena perang, selain pendeta, semua orang di kota, kebanyakan orang membenci orang Jepang. Dan setiap kali dia dihina oleh semua orang, anak laki-laki itu memilih untuk berdiri dengan tangan disilangkan dan menonton. Tapi sahabat sejati, sama sekali tidak akan bertindak seperti itu. Anak laki-laki itu berbicara tentang daftar itu. Beritahu saudaraku, karena ada banyak hal di atas. Apakah mengandalkan dia, anak laki-laki seperti itu tidak bisa melakukannya? Anda berharap saudara akan membantu saya menyelesaikan, tapi kakaknya memarahinya. Berteman dengan orang Jepang, mengatakan itu berarti mengkhianati ayahku. Orang-orang kota mendengar tentang ini juga, tidak ada yang setuju untuk membantu Anda. Impoten, bocah itu hanya bisa pergi mencari Hashimoto lagi. Tolong bantu aku, selesaikan tugas di kertas. Hashimoto tidak menolaknya sama sekali. Hari-hari berikutnya, bersama-sama mereka menyelesaikan, berikan makanan kepada yang lapar, menyediakan perumahan bagi para tunawisma, berikan pakaian kepada seseorang yang tidak memiliki apa-apa untuk dipakai, mengunjungi orang sakit, di bawah bantuan Hashimoto. Tugas di daftar hanya tersisa pemakaman orang mati. Ini adalah baris terakhir. Dalam proses ini, bocah itu secara bertahap menemukan paman Jepang ini. Sepertinya bukan orang jahat, tapi saudara laki-laki itu sekali lagi bersikeras bahwa orang Jepang tidak baik. Jangan biarkan Pepper tetap bersama Hashimoto. Dia dan Pepper pertengkaran di jalan. Anak laki-laki itu berkata, Hashimoto membantunya menyelesaikan daftar. Lalu aku bisa memiliki iman yang kuat, bisa memindahkan gunung, bisa membawa ayah kembali. Tapi kata kakak, bagaimana saya bisa membawa ayah saya kembali? Bodoh, karena untuk membuktikan diri, bocah itu merentangkan tangannya, menuju gunung di kejauhan. Dia memiliki ekspresi ganas, secara bersamaan mengeluarkan raungan. Semua orang memandangnya seperti orang idiot. Saksikan dia tampil, kemudian sedetik kemudian. Ada yang bilang ini adil. Gempa baru saja tiba, tapi ada juga yang bilang, percayalah pada iman anak laki-laki itu. Pekerjaan, saya mendapatkan pengalaman. Bekerja 35 tahun memberitahu Anda. Gunung ini sebelumnya, pasti sedikit ke kiri. Masa bodoh, setidaknya mulai sekarang, tidak ada yang akan mengolok-oloknya lagi. Pada waktu yang sama setiap hari setelah itu, anak laki-laki semua datang ke pantai, melemparkan sihir ke arah matahari, hari demi hari. Anak laki-laki membuat gerakan tangan ke arah laut. Gigi terbuka mengangkat cakar, ekspresi garang, menghadap ke arah matahari. Dia ingin menggunakan pikirannya untuk mengakhiri perang. Agar ayah bisa kembali, anak laki-laki itu melakukan gerakan ini hari demi hari. Setiap hari, orang makan melon. Beberapa orang berpikir dia idiot. Tapi ada juga orang terguncang oleh keyakinanmu. Hari-hari seperti itu, dalam sekejap mata, bulan telah berlalu. Tepat ketika bocah itu akan menyerah. Hari itu dia mengemudi ke pantai. Menemukan semua orang melihatmu. Mereka sedang berbicara. Itu dia. Anda telah berhasil. Dengarkan aku anak laki-laki. Kekuatan terbesar umat manusia telah dilepaskan. Pukul 5.15 waktu setempat kemarin. Kota Hiroshima dihancurkan oleh bom atom. Kodenya adalah, anak laki-laki, Anda telah berhasil. Anda telah berhasil. Saya telah berhasil. Ayahku akan kembali. Iya, dia berhasil. Anak itu sangat senang. Ayahmu akhirnya kembali. Tapi ibu sepertinya tidak senang. Karena bom atom menghancurkan seluruh kota. Ini untuk tawanan perang Amerika di Jepang. Tidak ada manfaatnya. Benar saja, keluarga mereka dengan cepat menerima kabar buruk. Ayah bocah itu dikam tawanan perang. Dibantai habis-habisan oleh tentara Jepang. Ayah anak itu tidak bisa kembali selamanya. Bocah itu tidak bisa menerima kenyataan. Buang daftarnya, menghadiri pemakaman ayah bersama keluarga. Sejak itu, tidak ada senyum di wajah anak itu lagi. Setiap hari, dia pergi ke pantai dan duduk dengan kagum. Maaf aku melakukan hal bodoh itu stupid. Hashimoto kebetulan menghiburnya. Kamu bukan idiot. Percaya bahwa itu hanya butuh keberanian. Ayahmu akan sangat bangga padamu.
Bagaimana caramu mencintai ayahmu? Semuanya ditampilkan dengan jelas di daftar ini. Tiba-tiba suatu hari kakakku datang berlari. Peluk kamu, teriakan bersemangat. Aku bisa melakukannya sayang. Saya sukses. Ternyata bapaknya belum meninggal. Ini sedang bingung dengan orang lain. Sekarang dia dirawat di rumah sakit. Bocah itu bergegas ke rumah sakit. Dia akhirnya bertemu dengan ayah yang dia dambakan. Dia menyelam langsung ke arah ayahnya. Lalu ambil hadiahnya. Dia telah mempersiapkan untuk waktu yang lama untuk ayahnya. Saya membeli sepatu favorit Anda. Film ini berjudul Anak Kecil. Kalau nonton kadang nangis kadang ketawa. Ada banyak detail dalam film. Tidak bisa mengatakan semuanya sekaligus hari ini. Jadi saya sarankan Anda menonton yang asli. Baik, film hari ini berakhir di sini.